Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina ini dengan NPM 2417051063. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang eh, materi UTP ya. Untuk UTP ini untuk penilaian UTP. Jadi Kak, berhubung NPM saya ganjil, saya dapat pembagian tugas di clustering. Di sini saya mengambil datasetnya itu dari dataset credit card dataset for clustering. Jadi di sini itu ada 8.950 baris dan juga 17 kolom. Nah, untuk di import datanya itu dari data asli saya copy ke spreadsheet untuk pengambilan CSV jadi lebih mudah. Nah, jadi pertama itu di sini tuh ada cost ID, balance frekuensi, purchase, one of purchase dan seterusnya. Nah, untuk cost ID itu di-ignore karena dia tidak memiliki nilai angka. Jadi dia bakal menyebabkan error nilainya sebagai none. Lalu di sini saya mau menjelaskan ke pre-processing data. Jadi pre-processing data ini diambil dari saya membersihkan kolom, menghapus kolom, mengkonversi numerik, dan menangani missing value. Jadi di sini ada kolom str strip, ada drop cast ID, terus ada PD2 numeric error. Nah, di sini itu menggunakan course, jadi semua datanya itu tadi itu awalnya itu saya menggunakan course, tapi dia kebaca jadi saya ubah jadi ignore. Ini belum diubah. Oh, bener deh. Oh iya, saya salah baca. Jadi di numerik ini semua datanya itu dipaksa jadi angka biar dia nanti kebaca sama key means-nya. Biar dia nilainya itu terbaca dan tidak error. Karena kalau misalkan dia ada data NaN, itu nggak bakal kebaca. Nah, terus untuk NaN yang memang masih ada, itu diganti jadi nilai rata-rata. Lalu ada normalisasi data menggunakan data scaler. Untuk keluarannya itu saya ada menggunakan printdf dan juga shape setelah cleaning. Nah, lalu kita ke EDA. Jadi EDA ini dilakukan ya untuk karakteristik dataset sebelum dimodeling. Jadi dataset tadi yang sudah kepanggil itu mau dikarakteristikan. Jadi di sini itu hasilnya akan seperti ini. Awalnya itu berbentuk angka-angka yang terpanggil sebelumnya. Untuk beberapa angka itu dia dipanggil. Terus di sini nilainya itu digambarkan sebagai grafik dari grafik balance, grafik frekuensi, purchase, one of purchase, dan seterusnya. Nah,
Lalu di sini ada correlation matrix. Jadi dari balance ke tenure itu eh, perubahan perubahan tinggi nilainya itu sama. Jadi dia stabil. Terus untuk nilai lainnya itu dia ada yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sangat rendah, ada yang dia berada di pertengahan. Lalu untuk dataset quality itu mau kita mau ngambil missing value, terus ada duplikasi dan juga tipe data. Jadi di sini semua data numeriknya itu missing value-nya juga eh, semua data numeriknya itu ada di sini, terus semua value-nya sudah ditangani. Jadi datanya itu siap untuk diproses. Jadi dari eks- dari EDA sama peta tadi semuanya itu sudah ditangani missing value-nya, lalu dari missing value-nya itu datanya itu disiapkan untuk diambil di scaling-nya. Nah, untuk scaling ini dia menggunakan standar scaler. Jadi hasilnya itu pengeluaran panjang baris dan juga kolom. Sebenarnya kolomnya ini ada 18, tapi karena kas ID tadi diignore, dilepaskan itu jadi 17. Lalu di sini uh, mau mencari klaster terbaik. Jadi di sini menggunakan import random, sklearn cluster sama matrix. Jadi klasternya itu import key means dan juga matrix, lalu matrixnya itu silhouette score. Jadi di sini itu saya menggunakan algoritma key means. Jadi dari data-data tadi saya menggunakan key means untuk implementasinya. Terus dari cari jumlah klaster ini ada fitness. Jadi untuk rata-rata populasi fitness yang fitness history event dan seterusnya itu tidak hanya melihat solusi terbaik tapi juga melihat kualitas keseluruhan populasi. Lalu untuk mutasi random child atau random hidden rank yang di sini itu eksplorasinya lebih luas. Jadi tidak terbatas di sekitar nilai lama. Jadi ini awalnya itu bukan ini, saya menggunakan titik 0 dan titik 1. Lalu di sini diubah jadi random. Nah, lalu dari setelah dicari jumlah klasternya itu lanjut ke GA. Nah, apa sih langkah GA-nya itu atau kumulatif? Ya, GA. Jadi pertama itu inisialisasi populasi kas secara acak. Lalu hitung fitness dengan silhouette score, seleksi individu terbaik, mutasi acak untuk menghasilkan generasi baru, dan ulangi setelah generasi selesai. Jadi di sini itu isi buat nanti terbentuk GA-nya. Nah, untuk ini visualisasi dari genetik algoritmnya. Jadi kayak itu genetik algoritmnya. Nah, di sini untuk pengambilan gambarnya itu menggunakan titik X dan Y. Jadi dari nilai 0 hingga 30 ngambil dari generasinya. Nah, untuk visualisasi hasil dari semua yang udah dihitung tadi. Oh, sebentar. Ada implementasi K-means. Ya, jadi setelah dapat nilai terbaik tadi,
setelah dapat nilai terbaik tadi, itu dianuin dilakukan implementasi K-means. Jadi setelah dapat nilai K terbaik, jadi datanya itu dikelompokkan jadi berdasarkan data yang mirip, lalu labelnya disimpan. Nah, untuk dari hasilnya itu divisualisasikan. Nah, ini visualisasinya itu menggunakan decomposition import PCA. Jadi komponen-komponennya dan juga fit transformnya menggunakan SQL. Terus mapnya itu menggunakan Viridis. Jadi ini itu datanya itu tergabung. Dia terpecah namun tergabung. Lalu untuk evaluasi model. Jadi dari semua tadi itu menggunakan evaluasi itu menggunakan Silhouette score. Jadi dia akan mengeluarkan nilai tinggi, jadi klasternya jelas, dan juga nilai rendah, jadi klasternya kurang optimal. Nah, dari skornya itu diambil dari Excel sama label. Lalu untuk analisis hasil. Untuk analisis hasil itu menggunakan DFOB. Jadi untuk klaster 0 itu untuk pengguna aktif, untuk klaster 1 itu pengguna pasif, dan klaster 2 itu pengguna moderat. Nah, tapi di sini tidak keluar untuk data pengguna moderatnya. Jadi saya hapus saja. Jadi kesimpulannya itu dari hasil percobaannya tadi itu genetik algoritmnya itu berhasil nentuin jumlah klaster optimal secara otomatis. Jadi tidak perlu menentukan jumlah klaster secara manual. Terus penggunaan mean fitness memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap performa keseluruhan populasi dalam setiap generasi. Dan juga penerapan mutasi acak mampu meningkatkan eksplorasi solusi hingga algoritma tidak mudah terjebak pada solusi lokal. Dan juga algoritma kemis berhasil mengumpulkan data dengan baik berdasarkan kemiripan karakteristik pengguna kartu kredit. Nah, hasil clusteringnya itu nunjukin ada perbedaan pola perilaku pengguna, seperti tingkat aktivitas transaksi dan penggunaan kredit. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau untuk data aslinya itu dari sini. Jadi dari sini ada yang menggunakan download. Datanya ada di arsip. Ya, data aslinya di sini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.